Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Di sini saya akan menjelaskan paket tracer 2.4.1.4 tentang troubleshooting PPP with authentication. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita isikan dulu user profile-nya. Masukkan emailnya. Oke, di sini ada PT activity, di sini ada addressing table. Kita langsung masuk kita bacakan teks scanner-nya dulu. The routers at your company were configured by an inexperienced network engineer. Several errors in the configuration have resulted in connectivity issues. Your boss has asked you to troubleshoot and correct the configuration error and document your work using your knowledge of PPP and standard testing method. Find and correct the errors. Make sure that all of the serial links issue PPP chip authentication and that all of the network are reachable. The password are Cisco and class. Oke, nanti Cisco and class ini untuk mengakses router 1, 2, dan 3. Part 1, diagnose and repair the physical layer, diagnose and repair the cabling. Part 2, diagnose and repair the data link layer. Ini kita baca dulu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Oke, kita langsung saja masuk ke router 1. Password yang pertama Cisco. Setelah itu kita enable, masukkan password yang kedua yaitu class. Selanjutnya kita masuk ke configure terminal, lalu kita masuk ke interface gigabit 0/1, masukkan IP address-nya 10.0.0.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255.128. Lalu kita no shutdown. Setelah itu kita exit sebelum kita masuk ke interface serialnya. Kita masuk ke interface serial 0/0/0. Kita masukkan IP address-nya 172.16.0.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255.252. Lalu encapsulation PPP. Setelah itu PPP authentication check, no shutdown.
Setelah itu kita exit, lalu kita masuk ke interface serial 0/0/1 PPP authentication check no shutdown, lalu kita exit, username R3, passwordnya Cisco, lalu N dan write memory. Setelah itu kita masuk ke router 2, aksesnya masih sama, kita menggunakan Cisco enable class. Kita masuk ke configure terminal, lalu kita masuk ke interface gigabit 0/1. Kita masukkan IP address-nya 209.165.200.161 dengan subnet masknya 255.255.255.224. Lalu kita exit, kita masuk ke interface serial 0/0/0 dengan IP address-nya 172.168.0.2 dengan subnet masknya 255.255.254. Oh salah, ini 225. Lalu kita masukkan perintah no shutdown, lalu exit. Kita masuk ke interface serial selanjutnya 0/0/1. Encapsulation PPP authentication check, lalu no shutdown and exit. Lalu kita masukkan username R3 dengan password Cisco, lalu username R1 password Cisco, lalu kita N dan write memory. Setelah itu kita masuk ke router 3. Ini pun masih sama, menggunakan password Cisco, lalu enable class, lalu kita masukkan configure terminal, kita masuk ke interface serial 0/0/1. Kita masukkan IP address-nya yaitu 172.168.0.6. Jangan lupa subnet masknya
255 255 255 252 encapsulation PPP authentication CHAP, lalu no shutdown. Kita exit, lalu kita masuk ke interface selanjutnya, yaitu interface gigabit 0/1. Kita masukkan IP address-nya 10.0.0.129 dengan subnet mask 255 255 255 128. Lalu kita no shutdown, exit, username R2, password Cisco, lalu kita gunakan perintah yang sama untuk R1, lalu kita end dan write memory. Kita lihat 89, masih ada yang kurang sempurna. Encapsulation, port status, dan authentication. Coba kita cari untuk memperbaikinya. Interface serial 0/0/1. Oh, salah. Configure terminal interface serial 0/0/1. Kita lihat lagi 93, masih ada yang kurang sempurna. Port status, troubleshoot physical layer, troubleshoot PPP chip configuration. Masih dua lagi belum terselesaikan. PPP encapsulation ini sudah.
97. Bagaimana lagi yang belum? Di port status troubleshoot physical layer order. Sebentar, kita masih punya masalah di port status. Di bagian manakah? R1, R2 sudah terkoneksi, R2 dan R3 sudah terkoneksi, tinggal dari router 3 ke router 1. Exit. Username. Masih belum. Coba kita masuk ke interface serial. Ini kita exit dulu. Interface serial 0/0/1 encapsulation PPP, lalu PPP authentication check, no shutdown. Masih belum bisa juga. Oke, baiklah. Di sini kita dapat masalah pada bagian port status. Mungkin untuk teman-teman yang sudah menonton video ini yang paham mengenai bagian ini, port status troubleshoot physical layer, mungkin bisa memberikan penjelasannya di kolom komentar. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang 3 lagi untuk memenuhi nilai 100. Untuk itu, bagi teman-teman yang menonton video ini dan tahu solusi yang harus digunakan, mohon tinggalkan komentar di bawah video ini agar dapat membantu untuk menyelesaikan dan menuju nilai 100 atau sempurna. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.